bukan foto panas. Saya waktu lihat foto itu ketawa. Kenapa tuh Bang? Itu tahun 2018 di Omnia, di kolam renang. Kan kalau Hotman itu karena terlalu hebat, terlalu top, langsung dikerumuni cewek-cewek, sehingga kan kalau di Beach Club di Omnia itu ada DJ-nya kan. Jadi berdansa di air. Kalau berdansa di air, coba, kan kita kan suka gini-gini kan sama cewek kan. Pada saat gini itu, sama dia di crop, di foto, di screenshot. Jadi itu bukan foto, itu dia screenshot dari video. Itu video sebenarnya Bang? Video itu sebenarnya, ya. Sehingga kelihatan seolah-olah pelukan. Lagi pula, sekiranya benar pelukan, so what? Itu kan di kolam renang di Bali. Mau dia jungkir balik juga, bukti apa lagi nggak ada. Ini Bang, Pengertian kode etik kalau saya melecehkan pengacara lain, melalaikan klien saya, hanya itu toh. Kan sudah diputus, sudah selesai, case close. Kemudian habis itu datang lagi, ada anak yang sudah besar. Ternyata itu anak dari istri pertama. Ya minta diakui. Aku juga tidak pakai itu sebagai alasan untuk kode etik, saya nggak kait-kaitkan. Oke? Yang ketiga, istri kedua juga cerai. Aku juga nggak pakai itu sebagai alasan untuk kait-kaitkan ke kode etik. Yang ketiga, Desi pun sudah ribut lagi, ya. Jadi contoh mana? 2 kali cerai. Ini sama Desi sudah mulai mengarah kemana, Anda sudah tahu. Kalau Hotman ini suami bahagia, istri gua bahagia, anak saya 1, 2, 3, mana tuh? Semuanya lulusan Inggris, Fakultas Hukum. Nih ada yang pakai jas itu barusan itu, anak sulung saya itu, ya. Jadi apa dong? I'm happily married and rich lawyer. So, hi Hotma, I'm a happily married and rich lawyer and very successful. So you have no rights, you have no basis to talk about my family. Can you speak English or not? Bang. Siap ya, mungkin flashnya bisa dimatiin dulu. Siap ya? Ya. Nih ya, kita clear, ini bukan editan ya. Oke, clear? Ya? Oke, jadi kita tegaskan itu bukan editan ya. Oke, clear ya? Itu kan bukti chatnya yang diliatin dari versi dia aja, Mas. Kan aku nggak perlu lah liatin versi chat yang lain gitu. Masa sih kita sebagai laki-laki atau sebagai suami yang cari nafkah? Saya dari dulu, dari SMP udah cari nafkah sendiri loh. Sampai ke Dena masih cari nafkah sendiri. Tidak ada orang tua sama sekali. Jadi saya benar-benar bayar cicilan, biayain anak, biayain Dena, itu semua sendirian gitu. Masa iya lagi syuting lagi dicurigain terus, ditanyain terus gitu, pasti ada batasnya gitu. Kan dari sisi Denanya nunjukin chat dia seolah-olah saya marah-marah, kan sebelumnya belum tahu apa isinya gitu, apa pemicunya, ada sebab dan akibat gitu. Makanya saya minta juga buat pengacaranya Dena, buat udahlah, maksudnya abis preskon ini, ayo kita bukan malah memperkeruh, akhirnya jadi seperti ini gitu. Jadi udah nggak usah sama-sama keras-kerasan, karena kalau mau main keras-kerasan nggak ada juntrungannya. Kita baik-baik aja, kita sama-sama damai ya, bukan kita juga hatinya pakai kasih dan sayang kok, kita pengen damai. Semoga dari sana juga harus damai. Jangan pengacara mereka malah memanas-manasin Dena gitu loh. Kalau mau main bukti-buktian, Dena misalnya ada 50 lembar, saya ada 500 lembar. Saya masih ada bukti, saya masih ada banyak bukti, ada 3 video lagi yang sama seperti tadi gitu. Jadi maksudnya udah, kasihan juga anak-anak, sebenarnya ini juga aib keluarga. Saya juga mohon maaf buat pihak-pihak sana yang dirugikan, keluarga, saudara, teman-teman. Ini semua dimulai dari sebenarnya nggak komitmen aja sih gitu. Kalau kita sama-sama komitmen, udah pisahnya baik-baik, udah menjalin hubungan baik-baik walaupun bisa baik-baik gitu. Jadi saya mohon teman-teman pengacara Dena, udah ya, cukup. Habis ini nggak usah main balas-balasan lagi, karena saya punya beberapa bukti-bukti yang justru bisa makin memperkeruh nantinya. Jadi saya harap cukup, kasihan anak-anak saya, itu aja. Sudah, itu sudah dilakukan semuanya, Mas, gitu. Pada saat kita awal mulanya, pada saat saya ngajak ngobrol segala macam, dia malah nantangin saya waktu itu.
Dia bilang, emang kenapa bro, kayak gitu. Kan emang kamu melakukan kekerasan gitu. Saya pikir loh, bukannya kita mau tarik sama-sama laporannya gitu. Dia nanya malah seperti itu, malah meneruskan laporannya. Ya udahlah, jadi seperti sekarang ini. Contohnya sebenarnya kalau tidak ada yang kayak gini-gini, kita baik-baik aja di rumah kok, baik-baik untuk anak-anak ya. Kita ngobrol, kita ngurus anak-anak bareng-bareng, namanya co-parenting. Tapi dengan adanya kayak gini konferensi pers, dia tahu, oh kamu ternyata konferensi pers ya kayak gitu. Dia langsung marah. Dia langsung negur dengan cara yang buat saya tidak enak dan sakit gitu loh. Sedih aja gitu. Masa dia bisa bebas konferensi pers, pulang dari pengadilan agama bisa ngomong sama teman-teman media semuanya dengan nunjukin bukti segala macam. Saya diam kok. Dena yang posting-posting di Instagram gitu, bilang kalau Dena udah kerja, Dena sudah bekerja. Saya akuin memang, tapi baru 1-2 bulan ini. 1-2 bulan dia kerja di Trans TV. Dia bilang seolah-olah dia 7 kali 24 jam menjaga anak-anak. Dan dia membiayai anak-anak. Seolah-olah bukan saya yang biayain gitu. Jadi selama ini yang biayain siapa? Kalau bukan saya. Emangnya cari duit sekarang gampang? Pinjam sama orang tua, saya nggak punya orang tua gitu. Jadi semuanya dari dulu sampai sekarang itu saya yang biayain. Bahkan sampai Dena bekerja sekarang, itu saya yang biayain. Bulan Mei itu saya sudah lebam-lebam, ya. Saya sudah lebam-lebam, kemudian setelah lebam-lebam itu saya lapor polisi kan, ya. Saya lapor, saya visum karena saya juga ada ketakutan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut kejadian hal ini. Saksi tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya, ya. Semua sudah dipanggil ke pihak Polres dan semuanya memberikan kesaksian yang sejujurnya. Setelah itu saya berusaha untuk menjalani hidup seperti biasa ya, saya juga. Tapi kejadian yang ada di video ini itu kejadian di bulan Juli. Di saat itu saya kondisi pada saat kondisinya tuh saya lagi berkabung ya, karena mungkin teman-teman tahu saya kehilangan kakak kandung saya. Di situ baru 7 harian, kejadian itu subuh-subuh, tiba-tiba emosi, marah, terus dia gedor-gedor kamar saya, dia pengen ngasih anak saya nih, dia pengen pergi lah intinya. Seperti biasa dia mau pergi dari rumah, dia gedor-gedor, akhirnya kejadianlah seperti video ini. Gitu. Kak Dena diapakan kalau boleh tahu? Sedikit ya dilihat aja dari videonya ya. Itu terang. Bisa ditunjukin? Terang. Itu dan. Oke. Agak ke tengah bang. Dimajuin aja mas ke depan. Maju. Handphone nggak usah maju, ada juga. Nih teman-teman mungkin kalau saya juga sebenarnya udah nggak mau ya. Tapi ini ada beberapa chat yang saya juga sudah print ya, sampai sebenarnya sih agak lebih tebel ya. Tapi ini yang apa ya? Mungkin saya kasih taunya kalau setiap kali saya komunikasi sama dia itu selalu bahasanya seperti ini. Jam 10 malam ya. Iya, nggak syuting. Emang kenapa? Sudah break. Emang kenapa? Mau nggak kerja? Emang kenapa? Gitu ya. Kemudian kalau saya bahas, nih jam 4.52 pagi ya. Dia tiba-tiba fotoin orang. Emang di mana? Pulang nggak? Dia fotoin lah kru. Sakit jiwa kau Dena. Angkat dong, opung gitu. Itu rumah perjuangan gue, awas kau ya. Aku balik kita ribut. Besok-besok gue bisa tidur di luar. Nah, itu salah satunya aja. Jadi, teman-teman bisa tahu nih. Kau pikir kau begini makin baik hati, kumat lagi. Anjrit dibilangin syuting sampai segini. Setiap hari, Mbak. Setiap hari pulang syuting itu jam 4 pagi, jam 5 pagi, ya. Saya sebagai istri mau bagaimana? Ya. Jadi, saya juga ngerasa saya itu 16 tahun sama dia. Saya tahu dong, semenjak zaman pacaran, saya tahulah ritme syuting seperti apa. Saya ibaratnya saya dulu kerja di TV juga, saya ngerti lah gimana. Sampai saya datang nih ke lokasinya. Saya datang jam 2. Terus saya tanya sama security-nya, oh udah pulang mbak, ini mah jam segini udah bersih. Maksudnya gimana pak? Ya jam 12, jam 1 lah maksimal. Ya memang, apalagi lagi PPKM gini, pasti pekerjaan semua diminimalisir, benar gak? Iya.
Jadi buat saya saat itu sempat saya setelah dari lokasinya dia, saya telepon, kamu memang di mana? Saya tuh ke lokasi kamu tapi kok nggak ada. Nah, terserah gue ya. Jadi selalu kata-kata itu yang buat saya tuh harus diem gitu loh. Sama ini saya harus diem. Saya itu bahasanya jadi saya seperti kayak dibully ya Mas ya. Saya seperti dibully, saya diancem, disuruh jadi istri tuh harus diem. Nah, pada saat saya akhirnya memberikan caption atau kayak berontak lah ya, mulai berontak di caption Instagram saya, mulai itu dia, kok kamu begini gitu. Maunya dia saya menjadi istri tuh yang diem aja. Jadi dia asik di luar sana, secara status dia masih ada saya buat anak-anak. Nah, kayak gitu kan buat saya nggak adil dong. Gitu. Soalnya memancing keributan dan tidak dianggap. Oh iya, ya nggak dianggap dong Mas. Pasti nggak dianggap. Udah nggak ditelepon, nggak diperhatikan, nggak dianggap ya. Taulah istri kalau nggak dianggap seperti apa. Saya telepon tuh nggak boleh ya, kecuali urusan anak. Dan tadi secara berdua mereka sudah melakukan mediasi di hadapan hakim mediasi. Jadi jangan tahu semua hasilnya adalah hakim mediasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya doanya ya. Itu aja. Hari ini berjalan baik, kita cuma ngobrol-ngobrol aja, makanya lama. Kalau dari pihak saya sih, saya lebih ke pasrah aja, ikhlas. Apapun terjadi nanti ya, saya yakin putusan sidang ini pasti akan menjadi yang terbaik lah untuk kita berdua. Saya saat ini tuh lebih ke ikhlas aja Mas, gitu. Karena yang namanya hubungan itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Pastinya aku dampingin, aku dan keluarga besar di sini selalu berharap apapun yang terbaik buat Kanang. Kami dukung. Kami selalu berusaha support dan dukung Kak Enang gitu. Makanya aku di sini kan aku adiknya. Aku akan dampingin Kak Enang dalam proses ini. Kita berharap hubungan baik bisa selalu terjalin ya. Harapannya seperti ini. Alhamdulillah sehat. Karena memang sekarang kan udah jarang ngambil kerjaan dulu kan selama hamil, nggak boleh, jadi suruh istirahat di rumah, paling datang ke acara, terus ya udah paling kalau abangnya lagi nggak ada nginep tuh sama bunda gitu biar ada temennya gitu. Iya sih, kalau sama suami itu wajar kan ya kalau misalnya lagi hamil, cuman ya untungnya suaminya ngerti gitu, bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi paling kadang kalau pergi tuh sehari besoknya udah pulang gitu, jadi masih aman lah gitu. Ya pasti ada lah rewel, maksudnya nanyain aja lagi ngapain di mana gitu. Cuman kan selama kan kerja juga, jadi ya udahlah biarin aja gitu. Karena kan ngurus bola juga, kasihan kan kalau diganggu, jadi biarin. Ngidam sih alhamdulillah enggak ya. Aku memang enggak rewel juga, maksudnya nggak ada mual, nggak ada muntah, fine aja gitu. Jadi udah 5 bulan alhamdulillah nggak ribet gitu. Udah sih nendang kecil gitu, cuman belum yang terlalu ekstrim. Kata dokter kan memang biasa nanti di usia 6 atau 7 bulan gitu mungkin baru ngerasain banget gitu. Seneng banget pastinya karena kan kemarin sempet keguguran gitu, jadi pasti tadi awalnya sebenarnya sempet kayak nggak percaya, kayak ini beneran atau enggak ya hamil gitu. Cuman alhamdulillah dikasih sama Allah, jadi ya udah dinikmatin aja gitu. Sebelum tahu hamil tuh emang lagi rajin banget olahraganya kan. Itu sebenarnya juga agak khawatir sih, karena tuh sehari sebelum tahu hamil tuh aku masih Muay Thai, masih segala macam. Cuman
ya memang kalau udah dikasih sama Allah tuh berarti udah jalanin, berarti ya udah gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah sehat-sehat aja. Nama sih udah, cuman maksudnya belum, kan kalau cari nama tuh harus pelan-pelan ya. Kita kan udah bisa langsung asal nama ini, nama itu harus artinya yang bagus. Karena kan kalau nama itu mencerminkan dirinya gitu. Jadi dari kemarin kita masih jadi cari deh yang bagus gitu. Cuman memang pengennya hurufnya A gitu. Ada nama gabungan dari kamu? Ada sih, nanti kalau disingkat jadinya AHA juga pasti gitu. Jadi kita maunya gimana caranya harus AHA gitu. Mengenai Olivia hari ini tidak bisa hadir karena belum siap ya dalam pemberkasan segala macam, karena pastinya ada bukti-bukti pendukung yang belum siap oleh Olivia. Jadi kami sebagai kuasa hukum meminta kepada penyidik dan kepada direktur khususnya di sini, kita minta untuk reschedule lagi paling telat hari Senin tanggal 11 ya Pak ya. OI sendiri belum siap mental, juga belum siap dokumen-dokumennya masih ada yang kurang. Agendanya hari ini hanya undangan dan klarifikasi mengenai laporan daripada Karno, Ibu Agustin ya lapor. Menurut Olivia dia tidak tahu menau, itu informasi dari Olivia ya, bahwa dia tidak tahu mengenai mengenai yang tadi kegiatan tersebut ya Pak ya. Karena rekening uang masuk itu ya, karena kan banyak sekali. Sampai sekarang itu kita juga masih baru 1/4 dalam pekerjaannya, karena kan masih banyak tugas yang lain gitu. Kurang lebih masih 1 miliaran lebih ya yang diterima. Yang diterima Olive itu baru sekitar 1,3-an. Fungsinya itu untuk, menurut Olive itu untuk pendidikan seperti bimbel ya, seperti itu. Jadi tidak menjanjikan untuk menjadi CPNS masuk. Saya belum tahu, nggak sampai ke situ karena saya belum tahu, karena kan nanti belum ngomong ke Ibu ya? Belum. Nanti kan dari pengembangan penyidikan nanti kan kita bisa tahunya setelah di BAP. Di situ kita akan tahu dari pihak kita, paling enggak kita minta paling telat itu datang 11. Yang jelas kondisi mental ya, nomor 1 mental. Karena kalau sudah mental drop, kalau ditanya nanti Anda sehat, pasti kan dia bilang mungkin saya sakit. Kan nggak bisa dilakukan penyidikannya, ya kan? Hari ini memang kita jadwalkan saudari ON dan saudara RN ya untuk bisa hadir undangan klarifikasi untuk kita interview hari ini, dijadwalkan. Tetapi tadi baru saja pengacaranya yang datang ke penyidik Krimumpolda Metro Jaya menyampaikan bahwa yang bersangkutan masih ada kegiatan, sehingga minta waktunya diundur itu sekitar hari Senin nanti. Ya, hari Senin tanggal berapa itu? 11. Jadi hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir kedua-duanya. Ya, kemarin kan saya sudah sampaikan juga bagaimana update-nya tentang adanya laporan polisi dari pengacara dari 5 orang korban masalah yang melaporkan tentang adanya penipuan terhadap janji yang diberikan oleh terlapor itu bisa menjadi CPNS, kemudian jadi anggota TNI maupun jadi anggota Polri. Ya, ini laporan dari pengacaranya para korban bahwa kedua orang ini bisa menjadikan mereka semua menjadi CPNS, terus anggota TNI maupun anggota Polri, dengan menyampaikan ada beberapa nama-nama tokoh-tokoh yang bisa membantu untuk bisa meloloskan mereka semuanya. Walaupun memang dari pihak terlapor sedikit sudah menyampaikan bahwa itu
coba membuka kursus katanya, ya. Makanya kita butuh keterangan dari terlapor untuk bisa menjelaskan, karena pelapornya sudah semuanya, pelapornya sudah diklarifikasi dengan membawa bukti-bukti yang ada, kemudian beberapa saksi-saksi korban, ya ada 5, walaupun informasinya banyak, tapi yang baru melaporkan ke sini ada 5, yang 1 orang yang mewakili 5 orang. Nah, ini yang masih kita tunggu, mudah-mudahan hari Senin nanti para terlapor 2 orang ini bisa hadir. Terlapor juga baru mau diperiksa, Mas. Sabar ya. Saya sudah sampaikan bahwa memang informasinya banyak korbannya. Tetapi yang baru melapor ke sini adalah 1 orang, dengan dia adalah pengacara dari 5 orang yang korban, yang beragam-ragam. Jadi kalau kita total semua ini masih 5 saja nih, ya kan? Belum yang lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.